Apakah tanggapan Anda mengenai putusan hasil MK yang akhirnya menolak semua gugatan permohonan dari masing-masing paslon dan dengan ini sah ya bahwa paslon nomor 2 memenangi pemilu kemarin menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Bagaimana kira-kira pasar merespon hal ini di hari ini? Ya, khususnya kalau kita perhatikan dari pasar saham khususnya, pelemahan terjadi cukup signifikan, namun setelah terjadinya pengumuman bahwa keputusan terkait MK ini sudah ditetapkan bahwa semua gugatan itu ditolak, Ya. ini menjadikan pelemahan itu tersisa tipis menjadi hanya pelemahan 0,2%. 0,2%. 0,2%, yang artinya kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku pasar cenderung untuk melihat sisi positif dari kondisi ini, mengingat bahwa pasangan nomor urut 2 memiliki visi misi melanjutkan, sehingga ini cenderung market friendly, sehingga ketika Market friendly ya. sehingga ini mendorong dari pergerakan IHSG sendiri bahwa ketidakpastian dari situasi politik yang terjadi saat ini itu relatif berkurang, sehingga tentunya ketidakpastian politik kemudian keberlanjutan yang digerakkan dalam visi misinya ini menjadikan relatif untuk pasar itu akan tetap menuju pertumbuhannya sesuai dengan rencana yang sudah diperkirakan sebelumnya. Lagi-lagi market bersifat pragmatis gitu ya, dalam hal ini menyukai yang pasti gitu ya. Maka dari itu dengan adanya keputusan dari MK tadi akhirnya juga sedikit memberikan penguatan dan akhirnya menipiskan pelemahan ya di hari ini. Kalau kita perhatikan mungkin terdapat sedikit kemungkinan bahwa pelemahan dari IHSG ini akan terus mengecil bahkan berada di zona hijau, mengingat Ada ya? level support dari IHSG sendiri sudah tersentuh dan ini sudah mulai sedikit demi sedikit menunjukkan rebound, sehingga ini menunjukkan bahwa IHSG sendiri relatif masih kuat untuk mempertahankan dari level supportnya itu, sehingga tentunya ini akan menjadi sentimen yang dapat menguatkan bahwa IHSG sendiri secara kekuatan masih cukup kuat, dan kita lihat dari data-data domestik dengan data ekspor yang menunjukkan ekspor yang cukup signifikan pada Maret ini dengan ekspor mencapai 4,5 miliar US dollar, sehingga ini menunjukkan bahwa dari sisi domestik sendiri fundamentalnya kita memiliki fundamental dari bisnis yang cukup baik, sehingga kedepannya secara makro untuk IHSG sendiri ini akan masih cenderung positif ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas analisanya Mas Reza. Saya ingin nanya lagi sedikit sebelum kita ke Pak Birger kembali. Kira-kira dengan kita ketahui ya pasar keuangan Indonesia sepertinya sedang tidak bergairah gitu ya dalam beberapa pekan terakhir inilah dengan adanya eskalasi di Timur Tengah dan lain-lain. Rupiah harus ambruk, ini juga terhimbas ke IHSG yang juga sudah merah gitu ya, merah terus dalam beberapa pekan terakhir. Kemarin pekan terakhir bahkan mayoritas merah terus gitu ya, dan tren pelemahannya juga semakin dalam. Menurut Anda apa yang bisa menyebabkan pasar keuangan Indonesia akhirnya bisa memiliki sedikit happy pills di tengah kegamangan ini? Apakah dari domestik seperti contohnya surplus, kan nanti tadi baru rilis dari BPS dan kita udah surplus 47 bulan berturut-turut. Kira-kira sentimen-sentimen apa sih Mas Reza yang juga bisa kira-kira memberikan sedikit harapan untuk pergerakan pasar keuangan Indonesia? Ya, tentunya sentimen-sentimen dari domestik dan juga pasar global ini turut akan menjadi faktor pendorong dari IHSG sendiri, sehingga kita perhatikan dari sentimen-sentimen ketika pelemahan dari nilai tukar rupiah ini juga memberi dampak yang cukup positif khususnya untuk IHSG. Kita perhatikan bahwa salah satu sektor yang cukup mendominasi di IHSG adalah sektor energi. Sektor energi cukup menopang, salah satu berada di bawah finansial, sehingga ketika pelemahan US dollar dan juga penguatan dari harga-harga komoditas, ini akan berdampak cukup positif juga untuk sektor energi. Mengingat sektor energi mendapat keuntungan dari keuntungan kurs ketika rupiah mengalami pelemahan. Yang kedua, dari harga komoditas yang sudah menunjukkan rally penguatan seperti dari harga gold, kita lihat kemudian dari harga nikel juga berada di tembus level US dollar 19.000. Sehingga level-level inilah yang menjadi sentimen penguatan dari IHSG, karena kita lihat dari cycle sendiri ketika terjadi krisis ya, mini krisis, salah satu sektor yang mulai menunjukkan rebound di awal-awal permasalahan itu adalah sektor komoditas. Sehingga ketika sektor komoditas sudah menunjukkan adanya mulai kembali menguat, artinya ini ada potensi bahwa nantinya sektor-sektor lain juga akan
mulai bangkit seiring dengan cycle-nya itu juga mulai mengalir seperti itu. Jadi ya it's always a business cycle, tapi kita juga akan nantikan ya kira-kira sampai kapan nih pelemahan ini bisa terjadi. Tapi juga akan terjadi technical rebound juga bisa saja ya terjadi dalam waktu dekat kalau untuk equity. Ya, tentu kalau kita perhatikan rebound utamanya akan terpengaruh oleh sentimen dari gejolak yang terjadi di antara Israel dan Iran. Mengingat bahwa tentu pertama kali terjadinya ambruknya IHSG juga disebabkan oleh hari pertama perdagangan ketika perang dari antara Israel dan Iran itu berlangsung. Iya, Sehingga Selasa lalu terjadi perdagangan awal dan juga serangan, ini menyebabkan ambruknya dari IHSG. Dan kemudian kita perhatikan seiring dengan permasalahan ini tidak terlihat semakin meluas, tidak terlihat serangan antara proksi yang lain. Tentu ini menjadikan dari pergerakan IHSG relatif cukup mampu bertahan. Namun kalau misal meluas ini dapat membuat sentimen untuk IHSG semakin menurun. Tentunya kalau misalnya ini tidak meluas, ini akan cukup positif lah untuk IHSG saat ini. Oke.